Hai, halo, selamat siang ya. Rekan-rekan, jika kita sering mendengarkan asumsi bahwa kalau kita nyeri di belakang pinggang kita itu selalu diasosiasikan dengan ginjal yang bermasalah. Dan kita merasa takut itu bukan karena nyerinya, tetapi karena diasosiasikan dengan gangguan pada ginjal. Mungkin teman-teman sebagian berpikir bahwa penyakit ginjal itu adalah teman-teman yang harus menjalani cuci darah. Nah, padahal gangguan pada ginjal itu tidak harus berupa nyeri pada daerah punggung. Ada memang sebagian penyakit ginjal yang dicirikan dengan kelainan atau nyeri yang dirasakan di daerah punggung. Nah, kali ini video membahas seputar tentang penyakit ginjal yang biasanya kita temukan pada sekitar kita. Ada macam-macam penyakit ginjal yang bisa terjadi. Jika tidak segera diobati, penyakit ginjal tersebut bisa semakin parah dan akan sulit disembuhkan dan berpotensi untuk menimbulkan komplikasi yang fatal, bahkan bisa berakhir dengan hemodialisa atau yang kita kenal dengan nama cuci darah. Ginjal merupakan sepasang organ ya di dalam tubuh kita, ada di bagian pinggang atas. Fungsi ginjal ini secara umum kita tahu adalah berfungsi untuk menyaring limbah, racun maupun kelebihan cairan dalam tubuh kita. Kemudian kelebihan racun tadi itu dibuang melalui air kencing. Organ ini ternyata juga mengatur fungsi daripada tekanan darah, elektrolit di dalam tubuh kita, keasaman darah agar tetap stabil sehingga produksi sel darah merah serta kekuatan otot kita tetap terjaga. Itu salah satu daripada peran ginjal kita, sehingga kalau ginjal kita bermasalah, tentu fungsi-fungsi tadi akan mulai juga bermasalah. Ketika ginjal kita terganggu oleh penyakit ginjal tertentu, maka berbagai organ di dalam tubuh kita pun akan mulai bermasalah. Diawali dengan fungsi ginjalnya yang mulai mengalami penurunan. Nah, bagi teman-teman yang khawatir tentang terkena penyakit ginjal, itu harus tahu ya faktor-faktor apa atau siapa saja yang bisa gampang mudah terkena daripada penyakit ginjal ini. Teman-teman yang memiliki kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol, usia di atas 60 tahun, kemudian keluarga bapak ibu ada yang menderita penyakit ginjal, atau sedang mengkonsumsi obat-obat yang memiliki efek samping pada ginjal, misalnya obat penghilang sakit kepala. Itu kalau dikonsumsi jangka panjang, bisa-bisa saja fungsi ginjal kita mulai mengalami masalah atau cedera pada ginjal kita. Penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, atau autoimun yang tidak terkontrol pun bisa mengakibatkan ginjal kita mengalami penurunan daripada fungsinya. Nah, penyakit-penyakit ginjal yang kita temui di lingkungan kita itu tidak selalu berupa kerusakan pada ginjal. Pertama ya, infeksi ginjal atau yang disebut dengan pyelonefritis itu biasanya terjadi akibat bakteri yang berpindah dari kandung kemih atau saluran kencing. Nah, perpindahan bakteri ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih itu tidak diobati atau adanya sumbatan pada saluran kemih sehingga aliran air kencing itu terhambat. Penyakit infeksi pada ginjal dapat menimbulkan berbagai macam gejala, dari sakit pinggang atau kita rasakan juga di punggung, kemudian ada suhu meningkat atau demam, mual, lemes ya, nyeri pada saat buang air kecil, bahkan kita temukan adanya darah atau nanah pada air kencing kita. Infeksi ginjal ini memang perlu diobati dengan antibiotik yang sesuai.
yaitu harus berkonsultasi dengan dokter antibiotik apa yang cocok untuk infeksi saluran kencing. Jika seseorang terkena infeksi yang cukup parah, sebaiknya memang dilakukan perawatan di rumah sakit agar mendapatkan pengobatan yang jauh lebih baik. Batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal yang paling sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal itu menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras yang menyerupai batu. Nah, zat itu kalau kita periksa bisa berupa kalsium, bisa berupa oksalat, atau bisa berupa asam urat. Seseorang itu berisiko terkena batu ginjal apabila ia memiliki beberapa faktor risiko, misalnya kebiasaan kurang minum air, kemudian sering mengkonsumsi makanan asin dan manis, atau memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya hiperparatiroid maupun infeksi saluran kencing. Batu ginjal yang berukuran kecil biasanya tidak menimbulkan gejala, namun jika ukuran batunya cukup besar, itu bisa saja dia menyumbat atau melukai saluran kencing. Nah, itulah yang menimbulkan nyeri pada saat buang air kecil atau warna kencing kita seperti teh karena bercampur darah akibat daripada luka atau iritasinya. Penyakit batu ginjal yang ringan biasanya dapat diobati dengan cara minum air yang putih yang cukup banyak, kemudian mengkonsumsi obat-obatan, tapi kadang-kadang jika batunya besar, kita perlu melakukan tindakan bedah. Yang mungkin tindakan bedah yang seperti apa? Apakah dengan menembak dengan ISWL ataukah dengan bedah biasa? Itu memang dokter bedah urologi punya kriterianya. Kemudian gagal ginjal akut. Kondisi seperti ini memang di mana ginjal tiba-tiba itu tidak berfungsi secara normal. Jadi tiba-tiba ya, penyakit yang ginjal yang satu ini bisa terjadi pada kondisi seperti misalnya cedera parah pada ginjal. Orang yang mengalami pendarahan akut di mana darahnya banyak sekali keluar, mengalami dehidrasi cukup berat, misalnya orang yang buang-buang air cukup banyak. Kemudian infeksi yang cukup berat, efek samping obat-obat tertentu, atau kelainan ginjal seperti misalnya batu ginjal yang menyumbat saluran ginjal, dan peradangan pada ginjal atau yang disebut dengan glomerulonefritis. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa gejala seperti misalnya kaki kita bengkak, kemudian lemes, kemudian kencing kita itu justru berkurang. Pasiennya mengalami sesak napas, penurunan kesadaran hingga pingsan, serta tidak jarang juga yang mengalami kejang. Penderita gagal ginjal akut perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Karena apa? Karena perawatan yang baik pada gagal ginjal bisa menghindari seseorang dari kematian atau berakhir dengan gagal ginjal kronis atau harus menjalani cuci darah. Nah, gagal ginjal kronis itu adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Gagal ginjal kronis itu bisa disebabkan dari tadi gagal ginjal akut yang tidak ditangani, efek samping obat-obatan, atau karena penyakit diabetes misalnya atau hipertensi yang tidak terkontrol sekian tahun. Jika masih pada tahap awal, gagal ginjal kronis biasanya tidak menimbulkan keluhan. Namun jika sudah berkembang menjadi parah, gagal ginjal kronis bisa menimbulkan gangguan berupa bengkak pada kaki, orangnya mengalami lemes, pucat karena HB-nya mengalami penurunan, nafsu makannya juga hilang, mual, gatal, kram, bahkan bisa muntah-muntah. Penderita gagal ginjal kronis itu membutuhkan perawatan di rumah sakit. Selama perawatan mungkin dokter bisa memberikan obat-obatan yang berfungsi mengurangi gejala akibat penurunan daripada fungsi ginjal. Nah, penyakit gagal ginjal kronis biasanya kalau sudah stadium lanjut harus menjalani hemodialisa atau transplantasi daripada ginjalnya. Kemudian ada penyakit yang juga mungkin
banyak kita temui, yaitu adalah nefropati diabetik. Penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa susah tidur, kemudian gatal-gatal, air kencingnya berbusa, tubuh lemas, dan pembengkakan terutama di wajah, tungkai kaki, dan lengan. Jadi nefropati diabetik umumnya tidak dapat disembuhkan, tapi penanganan yang bisa dilakukan adalah mencegah jangan sampai semakin lama semakin parah. Nah, untuk menangani penyakit ini, dokter akan memberikan pengobatan untuk mengontrol biasanya tekanan darahnya, gula darahnya, kemudian menyarankan diet rendah garam, serta terapi terakhir itu adalah terapi cuci darah pada mereka yang sudah memasuki stadium akhir daripada nefropati. Sindrom nefritik merupakan penyakit ginjal yang terjadi akibat peradangan pada glomerulus, di mana glomerulus ini adalah bagian dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring, salah satunya menyaring darah. Penyakit ini bisa disebabkan karena infeksi, karena gangguan autoimun, atau kelainan genetik. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala buang air kecil kita berdarah, mengalami demam, sakit perut, serta pembengkakan di bagian tubuh seperti mata, kaki, atau terjadi penumpukan cairan di tempat lainnya. Untuk mengobati penyakit ginjal ini, dokter akan memberikan obat-obatan, di samping juga menyarankan untuk diet rendah garam. Pada akhirnya memang sindrom nefritik pun bisa berakhir dengan stadium akhir daripada gagal ginjal kronis sehingga harus menjalani prosedur cuci darah. Sindrom nefrotik yang terjadi adalah kebocoran pada glomerulus. Di sini bukan cuma darah yang nampak pada air kencing kita, tapi juga protein. Nah, protein yang keluar pada air kencing ini akan mengakibatkan kencing kita nampak berbusa, bengkak pada mata kaki, pada lengan, pada muka, serta kehilangan nafsu makan. Siapa saja yang bisa mengalami sindrom nefrotik? Ternyata semua orang, terutama bagi teman-teman yang memiliki kondisi seperti diabetes, lupus, ataupun yang mengalami infeksi. Nah, penanganan sindrom nefrotik itu perlu disesuaikan berdasarkan sebabnya. Jika disebabkan oleh infeksi, maka penggunaan antibiotik yang bagus itu sangat disarankan. Bagi teman-teman yang disebabkan karena darah tinggi ataupun karena diabetes, maka pengontrolan gula darah yang bagus itu bisa mencegah seseorang untuk menjadi gagal ginjal kronis. Penyakit tumor ginjal adalah benjolan yang muncul di ginjal akibat pertumbuhan sel yang abnormal. Tumor ginjal yang berukuran kecil biasanya jinak, sedangkan yang berukuran besar itu bisa saja ganas dan menyebabkan kanker ginjal. Itu 8 penyakit yang sering kita temukan di sehari-hari, bukan cuma penyakit karena pinggang yang sakit lalu kita langsung berpikir bahwa ginjal kita sedang bermasalah. Penyebab orang yang mengalami tumor ginjal itu memang tidak diketahui secara pasti, tetapi faktor-faktor risikonya mungkin kita perlu catat di sini ya. Bagi orang yang mengalami obesitas, kebiasaan merokok, ada riwayat hipertensi atau kanker ginjal pada keluarga, atau orang yang terpapar zat beracun atau obat-obatan tertentu pun bisa memiliki kemungkinan untuk menderita tumor ginjal. Pengobatan tumor ginjal itu tergantung pada ukuran tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumor itu sendiri. Tetapi kalau kita didiagnosa dengan tumor ginjal, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan dokter ahlinya apa pengobatan yang harus kita jalani. Sebagian besar penyakit ginjal memang tidak menimbulkan gejala di tahap awal ya. Baru menimbulkan keluhan ketika fungsi ginjalnya sudah mengalami penurunan. Jadi di sini
seorang dokter akan melakukan pemeriksaan termasuk pertama fungsi ginjalnya ya. Bisa dilihat dari air kencing, tes darah, pemeriksaan penunjang lain seperti misalnya ronsen, USG atau CT scan. Nah, di sini langsung dokter bisa menyimpulkan apa yang menjadi sebab daripada penurunan fungsi ginjal sehingga bisa diantisipasi supaya kerusakannya tidak semakin berat. Demikian rekan-rekan. Bye.